Ngobras, ngobrol bareng komunitas. RRI Pro 1 Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar. Apa kabar malam hari ini? Yang pasti senang rasanya Feni bisa bertemu Anda kembali di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Ya, dari Ngobras ini terciptalah suatu komunitas-komunitas yang patut dibanggakan, yang pastinya dari komunitas yang akan melahirkan generasi-generasi yang bisa memberikan kontribusi dan juga hal-hal yang positif untuk kita kembangkan bersama gitu ya. Nah, dari sinilah kita juga akan berkenalan dengan komunitas yang tentunya patut dibanggakan juga dari organisasi pemudi atau perempuan muda Islam yang nantinya kita akan berkenalan dengan ada ketua dari PAC Fatayat Kecamatan Gapura dan juga dari bidang Kesling ada Mbak Fitrotul Qoyimah SPD atau yang biasa dikenal dengan Mbak Iim gitu ya. Oke. Halo Mbak Iim, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah sehat Mbak Iim ya. Alhamdulillah sehat. Beliau tidak sendiri, juga bersama dengan Mbak Rini Antika, sarjana kebinadan dari bidang Kesling ya. Halo Mbak Rini. Halo Mbak Feni. Apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah cukup baik. Dari kegiatan yang seabrek ya. Oke. Begitulah harus dijalani ya. Diri begitu. Berusaha menyibukkan diri padahal udah sibuk gitu ya. Oke, beliau berdua ini dari PAC Fatayat Kecamatan Gapura, dari ketuanya Mbak Iim ya, dan juga Mbak Rini di bidang Kesling, memang bidangnya ya. Siap. Siap. Oke, bisa kenalan juga nih dari Mbak Iim, dari ketua, sudah diemban berapa lama nih Mbak hingga sekarang ini? Ya, terima kasih Mbak Feni. Untuk yang periode sekarang ini kan mulai dari 2022 ya. Nanti masanya ini sampai 2026. Karena satu periode itu 4 tahun. 4 tahun. Saya baru menjabat yang periode sekarang sebagai ketua. Yang sebelumnya kebetulan saya menjabat di sekretaris selama 2 periode. Di PAC yang Fatayat Gapura ini sendiri gitu ya. Terpilih atau tercetusnya di ketua ini sendiri melalui apa nih Mbak Iim? Kalau di Fatayat itu ada istilahnya konferensi. Jadi konferensi itu permusyawaratan tertinggi di masing-masing tingkatan. Di PAC, PC sampai ke pimpinan pusat. Kalau dari ranting dan anak ranting itu istilahnya rapat anggota. Wah, luar biasa, diemban kepercayaan mulai tahun 2022 gitu ya. Oke. Ya, halnya juga dengan di bidang Kesling Mbak Rini juga sama ya? Sama, saya dari tahun 2022 ya. Untuk saya sebenarnya bukan ada pemilihan begitu ya, Mbak Im ya. Jadi saya ini memang mau dibilang aktif ya aktif, dibilang tidak ya tidak, begitu di Fatayat. Nah, saat kepemimpinannya Mbak Im ini saya diminta untuk masuk di jajaran pengurus PAC ya, begitu di bagian kesehatan dan lingkungan. Dan ini saya kira waktu itu saya masih merasa saya sanggup enggak ya? Karena masih belum percaya dengan diri sendiri gitu ya. Karena saya untuk organisasi sendiri, saya itu sangat suka sekali berorganisasi apapun bentuknya, apalagi terlebih ini adalah untuk pengabdian saya kepada masyarakat. Amin. Nah, begitu, dan pas dengan latar belakang saya di kesehatan begitu Mbak Feni. Pas juga dengan latar belakang di kesehatan ya Mbak, nggak salah berarti ya. Dari sampean yang memilih ini bersama rekan-rekan gitu ya. Oke, bisa disebutkan juga dari susunan di organisasi PAC Fatayat Kecamatan Gapura, di ketuanya ada Mbak Iim sendiri dan di wakil ada siapa nih Mbak? Itu istilahnya ada wakil ketua 1, ya sampai wakil ketua 3. Yang beliau ini siapa saja? Wakil ketua 1 itu sahabat Haja Suyina. Karena di Fatayat itu kita memanggilnya sahabat. Oh, sahabat. Iya. Wakil ketua 2 itu Mbak Hayimah. Wakil ketua 3 itu Mbak Rofiatun. Beliau-beliau ini juga yang selalu membantu ya, dari Mbak Iim ya, dari organisasi yang diemban ini gitu ya. Oke. Nah, kalau berdirinya ini sejak tahun berapa kalau yang di Kecamatan Gapura ini sendiri ada istilahnya nih ulang tahunnya itu di setiap tanggal berapa seperti itu?
terus terang Mbak Feni, kalau masalah pendirian tahunnya itu tanggalnya, karena Fatayat itu awalnya yang merintis itu zamannya Nyimila. Nyimila, ya. Beliau itu merintis Fatayat di Kecamatan Gapura. Itu sekitar tahun 90-an. 90-an sudah berdiri ya. Ini ya PAC Fatayat Kecamatan Gapura ini ya. Jadi dulu istilahnya itu tidak seperti sekarang, ranting kan tidak semuanya terbentuk. Di awal dimulai dari mengumpulkan orang-orang yang ada di Gapura sampai ke kampung-kampung seperti itu. Setelah zamannya Nyimila itu dilanjutkan oleh periode yang selanjutnya, diantaranya ada Nyai Maftuhul Khair, ada Mbak Haja Bukhairiyah selama 2 periode juga. Setelah beliau baru ini periode saya yang 2022. Masya Allah, iya. Ini suatu tantangan tersendiri gitu ya di dalam Fatayat gitu ya, PAC Fatayat di Kecamatan Gapura. Nah, sebenarnya ada nggak Mbak untuk hal-hal dari kegiatan ini di setiap kecamatan itu berbeda kayak gitu? Atau satu visi atau satu tujuan nih ke depannya seperti apa untuk Sumenep, atau seperti apa nih Mbak istilahnya? Kalau di Fatayat itu ada istilahnya PDPRT, ada peraturan organisasi yang itu memang merata secara nasional. Cuman kalau untuk nanti kegiatan atau program kerjanya itu kita sesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Gitu. Kalau di tingkat PAC itu nanti membawahi ranting istilahnya, itu di tingkat desa. Itu. Di bawahnya lagi itu sampai yang tingkat paling bawah istilahnya pimpinan anak ranting. Itu di dusun. Di dusun. Ya, ada dusun. Lagi ya, Ya, dusun ya, banyak. baik. Bahkan satu desa itu bisa lebih dari satu pimpinan anak ranting. Iya. Karena begini Mbak, kalau perempuan itu kalau di Gapura itu masih ada yang memikirkan jarak ketika mau ke kumpulan itu. Karena ada yang tidak sepeda jadinya dibentuklah ranting dan anak-anak ranting seperti itu. Jadi memudahkan dari kontribusi beliau-beliau ini untuk aktif di organisasi. Betul. Begitu juga ya Mbak Rini ya? Ya, betul. Kalau Mbak Rini sendiri ini tergabungnya sudah lama ya Mbak Rini ya? Sebenarnya aktifnya mulai tahun 2022 ini sendiri ya. Sebelumnya saya masih belum bisa dikatakan aktif. Karena dari kesibukan juga mungkin ya. Berusaha menyibukkan diri. Oke, kalau Mbak Rini sendiri ini kan di bidang Kesling, itu apa sih Mbak yang biasanya sering dikegiatkan kayak gitu? Tapi jangan dijawab sekarang, nanti kita akan lanjut lagi ya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda masih bersama kami di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Pro 1 Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, dan pastinya Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui via YouTube kita di RRI Sumenep Net, atau juga via streaming kita ya di RRI Pro 1 Sumenep 101.3 FM. Nah, yang pasti kita masih bersama Ketua PAC Fatayat Kecamatan Gapura, ada Mbak Fitrotul Qoyimah atau yang biasa dikenal dengan Mbak Iim, dan juga dari bidang Keslingnya ada Mbak Rini Antika ya, biasa dikenal dengan Mbak Rini. Kita juga masih bertanya-tanya dari bidang Kesling ini sebenarnya kegiatannya itu apa saja nih Mbak Rini? Untuk kegiatan Kesling ini, kesehatan lingkungan dan kesehatan lingkungan masyarakat dan hidup ya. Nah, ini banyak sekali kegiatan di dalamnya. Iya. Mulai kemarin kita ada Mapak Barokah. Nah, di Kesling ini sebenarnya ada 3 titik poin, di mana ada edukasi, screening, dan sodako. Nah, edukasi ini bagaimana meningkatkan pengetahuan
dan kesadaran masyarakat untuk memelihara serta meningkatkan kesehatannya secara mandiri. Nah, ini sebenarnya lebih ke preventifnya ya, Mbak Feni. Seperti memang tujuan dari pemerintah bahwa memang kesehatan ini harus dimulai dari preventif dulu, pencegahan dulu. Berarti Mbak Rini ini juga melanjutkan dari pemerintah gitu ya. Amin. Oke. Iya. Kemudian, nah ini sebenarnya kita ini sebagai wadah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait kesehatan yang ada di wilayah, terutama wilayah Kecamatan Gapura sendiri. Kemudian mengedukasi bagaimana kondisi sebenarnya masyarakat itu kan kadang masih awam ya, masih belum tersentuh kesehatan dikarenakan masih merasa takut untuk periksa, takut ketahuan penyakitnya. Nah, biasanya sih seperti itu ya. Nanti divonis macam-macam nih. Ya. Kemudian takut dengan biaya. Nah ini itu juga ya, Mbak Rini. Banyak sekali ekonomi ke bawah, menengah ke bawah yang merasa takut nanti kalau periksa habisnya banyak. Ini kan masyarakat belum tahu bahwa di Sumeneb ini ada yang namanya sudah UHC, program yang memang semuanya yang menjadi masyarakat Sumeneb ini ketika sudah mempunyai NIK Sumeneb, dia secara otomatis akan memperoleh jaminan kesehatan secara gratis. Wah. Begitu. Ini bukan cuma sekedar wacana tapi sudah berlangsung hingga sudah sekarang berlangsung, ya. Mulai tahun lalu begitu ya. Sudah berjalan 2 tahun begitu ya. Nah, ini kita juga mengupayakan agar masyarakat paham betul. Cukup membawa KTP, mempunyai NIK Sumeneb itu sudah secara langsung ditangani dengan gratis. Nah, jadi jangan khawatir gitu ya, ada Ibu Rini juga gitu ya. di puskesmas mana kalau Mbak Rini tugas di puskesmas? Saya di Batu Putih. Di Batu Putih sendiri ya gitu. Jarak bukan halangan bukan gitu ya, halangan, bukan halangan tapi pengabdian sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Oke. Berbeda halnya dengan di ketua PAC di Fatayat juga banyak yang harus diemban gitu ya, tugas-tugasnya ya Mbak Iim ya. Bisa dikatakan nih kegiatannya juga berlangsung di 1 semester ini hingga di bulan Juli, mungkin bisa diceritakan juga ke pendengar apa saja yang sudah berlangsung di PAC Fatayat Gapura. Di PAC Gapura itu kan strukturnya ada bidang istilahnya ya Mbak ya. Mulai dari bidang kesling, pengembangan organisasi, semuanya ada 8 bidang, termasuk termasuk bidang media. Jadi salah satu kegiatan yang disebutkan oleh Mbak Rini tadi itu sebenarnya juga bidang media terlibat. Ada bidang sosbud itu juga terlibat. Sudah terlibat juga di dalamnya ya. Ya, jadi beberapa bidang itu bisa melaksanakan satu kegiatan dari beberapa bidang, satu kegiatan dari beberapa bidang. Kolaborasinya dari beberapa kolaborasi antar bidang gitu. Kalau setiap bulan yang rutin kami lakukan itu diantaranya kegiatan Mapak Barokah, karena ini memang berkelanjutan setiap bulan. Selain itu juga ada dakwah online. Dakwah online, istilahnya dakwah online. Diikutin oleh siapa saja ini Mbak? Umum boleh atau itu dari bidang dakwah dan bidang media. Yang bertugas itu dari pengurus PAC di Gilir itu Mbak. Oh ini di Gilir, setiap bulan atau setiap minggu? Itu setiap minggu istilahnya ada quote di Gilir dengan dakwah online itu. Yang dakwah online itu bisa video, bisa voice, dan bisa berupa tulisan. Nanti itu di-upload di medsosnya PAC. Dan kebetulan ranting yang ada di Gapura itu 17 desa, semuanya ada rantingnya. Dan kami memiliki 5 pimpinan anak ranting. Dan hampir semua itu sudah memiliki medsos. Jadi kegiatan kami di PAC dan juga kegiatan ranting dan anak ranting itu semuanya terinformasikan di medsos. Wah, ini sudah di searching sudah banyak kegiatannya gitu ya di medsos gitu ya. Mengikuti zamannya. Ya, benar gitu ya. Oke, nah ini juga yang sangat menarik juga nih dari Mapak Barokah Mbak Rini gitu ya. Ini kan itu semua anggota turut serta di dalamnya gitu ya. Untuk Mapak Barokah ini yang seperti disebutkan oleh sahabat Iim tadi, bahwa ada beberapa bidang yang juga berkolaborasi di sana. Media, bidang media itu jelas ya, untuk mendokumentasi dan lain-lain. Kemudian ada bidang
Sosbud, sosial budaya begitu ya. Jadi ini juga yang bekerja sama dengan Basnas. Begitu. Iya. Jadi di Sodaqoh tadi kan ada 3 poin, ada edukasi, screening dan Sodaqoh. Jadi saat kita Mapak Barokah ini yang berkecimpung di sana adalah anggota dari Kesling sendiri, bidang Kesling sendiri. Ya. Ada berapa orang kalau di Kesling itu? Di Kesling kita punya 4 ada 4 anggota. ya. Koordinatornya adalah Dr. Haja Firzanida Busro. Iya. Koordinatornya saya adalah anggota. Beliaunya hari ini ada kegiatan di luar kota, jadi saya wakili begitu. Iya. Salam juga buat beliau gitu ya. Siap. Kemudian selain kami anggota di Kesling, ada pengurus harian. Kemudian ada dari ranting itu sendiri, dari desa. Misalnya kami kan tiap bulannya itu tiap desa kegiatannya. Kita gilir bisa bulan ini di Desa Longos misalnya, bulan depannya di mana. Nah, ini yang pengurus desa tersebut yang bersama kami. Bersama gitu ya. Pokoknya masih dalam lingkup Gapura gitu betul, ya, Mbak Nini ya. Betul. Lingkup Gapura itu. Jadi nih bisa dikatakan nih jangan khawatir ya, kesehatan insya Allah terjamin di lingkup Gapura ini sendiri karena insya Allah. Adanya dari komunitas atau juga organisasi ini gitu ya. Kalau hingga sekarang nih Mbak Iim ada berapa anggota di PAC Fatayat Gapura ini sendiri? Kalau kami di pengurus PAC itu 40-an ya? Pengurus PAC ya. Kalau anggota kami di ranting dan anak ranting itu 17 ranting ditambah 5 pimpinan anak ranting, 1.313. Wah, ini kalau ada suatu acara nih kalau pas diikutin itu ya, ini event besar bisa dikatakan gitu ya. Karena memang di Gapura itu NU-nya kuat. Itu baru Fatayatnya. Gitu ya. Belum nanti kalau ditambah muslimat dan yang lain-lain. Pasti bakalan bukan cuma rame gitu ya. Hajatan ngalah-ngalahin gitu. Iya betul. Luar biasa. Dari sininya kekompakan itu juga akan tercipta gitu ya. Hal-hal yang tidak terpecahkan mungkin ini dari keluarga yang ikut, sana keluarga family mungkin jangan khawatir gitu ya, di PAC Fatayat ini juga ada bidang Kesling, nanti akan ini tidak terbebani gitu ya. Mungkin bisa diedukasi juga ya Mbak Rini ya dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Oke, mungkin ada yang ditambahkan nih dari Mbak Ketua, mungkin dari pengurus nih harus selalu seperti apa kayak gitu agar supaya nih di PAC Fatayat ini juga berlangsung terus bisa membersamai masyarakat kayak gitu, agar supaya ini juga bisa menjadi wadah yang bisa dielulukan juga masyarakat kayak gitu ya. Iya. Kalau di kami di pengurus itu kami harus selalu kompak. Karena kalau di NU termasuk di Fatayat itu Mbak, kami memang sudah siap lahir batin. Memang ya doanya semoga semangat kami di PAC Gapura itu selalu terus solid selalu konsisten dalam program kerja kami. Karena kalau sahabat-sahabat di PAC itu tidak sabar, karena terus terang kalau di Fatayat memang secara materi kita tidak mendapat apa-apa, tapi dari kegiatan yang kita lakukan insya Allah kita melaksanakan peninggalan para muassis Nahdlatul Ulama sehingga barokah insyaallah ya. Barokah itu yang diharapkan ya dari doanya itu ya. Iya betul. Oke, luar biasa gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut lagi pendengar dari PAC Fatayat Kecamatan Gapura ini. Pastikan Anda masih bersama kami. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik, terima kasih
kasih pendengar. Yang pasti dari Ketua PAC Fatayat Kecamatan Gapura tadi sudah memberikan hal yang bisa dikatakan sih membangun semangat gitu ya dari para anggotanya agar supaya terus berkontribusi lillahi ta'ala gitu ya, untuk masyarakat banyak. Nah Mbak Rini mungkin akan menambahkan gitu ya untuk kegiatan-kegiatan yang lain gitu akan berlangsung seperti apa ke depannya agar supaya ini tetap terus semangat di teman-teman khususnya di bidang counseling kayak gitu. Begini Mbak Feni, untuk mapak barokah, mapak itu kalau bahasa Maduranya adalah menjemput ya. Jadi kita menjemput barokah, kita datangi melalui informasi yang diterima dari anggota Fatayat yang ada di desa, orang-orang masyarakat begitu yang tidak tersentuh kesehatan maupun memang yang sangat layak untuk kita datangi begitu. Jadi sekalipun petir menghalang begitu ya, karena kemarin sempat walau badai menghadang begitu ya, karena kemarin kita sekalipun hujan-hujanan itu kita tetap konsisten untuk tetap kembali mapak barokah, menjemput barokah tersebut begitu. Tetap semangat. Pastinya nih bukan cuma sekedar wacana gitu sudah dilakukan dan Feni melihat gitu di sosial media, wah ini luar biasa gitu ya. Ini sayang banget kalau nggak dilihat. Ya, Mbak Rini yang pasti semangat terus bersama teman-teman gitu ya. Jangan pantang menyerah gitu ya. Dari kesibukan juga dari Mbak Iim yang penuh juga dengan kegiatan-kegiatan kesibukan supaya terus bisa memberikan hal-hal yang positif juga untuk masyarakat, anggota juga khususnya di dalamnya. Dan yang pasti Feni doakan nih juga kegiatan-kegiatannya berlangsung dengan baik ya ke depannya ya. Dari banyak kegiatan di setiap minggu, di setiap bulan, dan yang pasti nanti kegiatan-kegiatannya juga harus dieksplor lebih banyak lagi kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi nih Mbak Iim? Saya menambahkan yang pertama terkait mapak barokah. Kami selain kerjasama dengan Basnas, awalnya itu kami memang urunan Mbak. Urunan juga sendiri. Wah. Jadi setiap pertemuan bulanan itu ada yang membawa beras, ada yang bawa telur, ada yang bawa ya sembako lah istilahnya. Sodakoh. Ya. Setelah itu kami membangun kerjasama dengan PMT, dengan Basnas untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Awalnya kami hanya mampu setiap desa itu 3. Setelah kita kerjasama dengan pihak luar, setiap bulan alhamdulillah sampai 5 orang. Ya. Mudah-mudahan kedepannya kegiatan kami di PAC Gapura ini terus berjalan dengan lancar, sehingga kemanfaatannya lebih dirasakan lagi oleh masyarakat, khususnya di Kecamatan Gapura secara menyeluruh. Karena setelah kami ke desa seperti yang disampaikan oleh Mbak Rini tadi, menjemput barokah itu luar biasa. Luar biasa barokah gitu ya. Kalau sebelumnya itu Kesling biasanya mengadakan seperti pengobatan gratis, didatangkan 100 orang, 50 orang. Tapi ini sendiri yang turun terjun langsung gitu ya ke lapangan 3, gitu ya. 5 orang, tapi itu memang lebih yang penting istiqomah dan luar biasa. Dan mungkin yang terakhir dari saya ingat dauhnya salah seorang guru kami bahwa bukan karena kepintaran kita lalu kita diperankan sehingga kita memiliki manfaat terhadap masyarakat, tapi karena kita diperankan maka kita menjadi pintar. Masya Allah. Sehingga kan kalau di Fatayat itu memang harus sabar. Harus sabar gitu ya, sesabar Mbak Iim Mbak Dini ya. Kalau saya harus melatih masih. Enggak lah, sabar juga gitu ya. Yang pasti juga selain sabar juga ikhlas yang bisa dikatakan nih kegiatannya juga tersentuh dengan beliau-beliau ini dapat realisasikan dengan baik gitu ya. Terima kasih Mbak Iim, Mbak Fitrotul Qoyimah SPD dari Ketua PAC Fatayat, dan juga Mbak Rini Antika Sarjana Kebidanan dari bidang counseling yang sudah hadir di malam hari ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nanti kita akan lanjut lagi di next ya, di bulan-bulan berikutnya dengan kegiatan-kegiatan seru lainnya lagi ya yang ada di PAC Fatayat Gapura ini. Salam buat teman-teman yang lain dan wassalamualaikum. Sampai jumpa di Ngobrol Komunitas selanjutnya.